Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bisa bertemu kembali alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang penggunaan fungsi statistik ya. Perhitungan angka di aplikasi pengolah angka, yaitu Google Spreadsheet. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, ya, kita akan kembali mengulas operasi dasar matematika ya, yang pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bersama bahwa perhitungan di angka di dalam aplikasi pengolah angka yaitu Google Spreadsheet itu bisa kita gunakan menggunakan operasi dasar matematika. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pula tentang penggunaan fungsi statistik. Di sini nanti ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk menghitung angka. Misalkan kita akan menjumlahkan angka menggunakan fungsi sum, menggunakan menghitung data, menjumlahkan data menggunakan count, menghitung nilai maksimal menggunakan max ya, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas, mari kita bersama-sama belajar, mari kita simulasikan, kita langsung buka saja aplikasinya. Silakan, kita akan membuka melalui Google ya, atau melalui browser yang tersedia. Oke, ini adalah aplikasi Google Spreadsheet ya, seperti biasa. Ini tampilan Google Spreadsheet. Kita kasih judul terlebih dahulu, praktek fungsi statistik ya, statistik. Oke. Misalkan kita akan menghitung transaksi sebuah penjualan ya. Tapi sebelum kita membuat transaksi penjualan, misalkan kita akan membuat terlebih dahulu tabelnya, data penjualan. Tampilannya saya perbesar terlebih dahulu. Misalkan sini ada nomor, ada tanggal transaksi. Oke. Ini Ini misalkan kita akan membuat tabel transaksi seperti ini. Kita atur terlebih dahulu datanya. Oke, ini tabel transaksi ya. Misalkan di nomor kita buat transaksinya dari nomor 1 sampai 5 aja deh. Selanjutnya tanggal transaksi misalkan tanggal 3 ya, tanggal 3 03/11/2021. Oke. Nama barang misalkan ini kita akan membuat data penjualan pulsa ya. Jangan pulsa ya, toko material aja kali ya. Toko material ya, kasih nama barangnya misalkan paku, besi, terus semen, ada lagi lem, ada lagi paralon misalkan. Nah, harga satuan misalkan ini 25.123, besi misalkan 124, semennya 45.000, cuma 5.500, paralon misalkan
kita sudah membuat tabel data penjualan ya. Beli pakunya 22 kilo, besinya beli 45, semennya beli 70, hanya beli 3, hanya beli 10. Nah, ini adalah tabel transaksi penjualan ya, atau tabel data penjualan. Oke, misalkan ini data penjualan per hari ini tanggal 3 November 2021. Baik, anak-anak sekalian, kita akan menghitung total harga ya. Di sini kita akan membuat juga total pendapatan dan rata-rata pendapatan, terus penjualan terbesar, penjualan terkecil. Oke, kita akan buat juga di sini. Oke. Baik. Untuk menghitung ya, berapa total harga dari setiap transaksi ini dan berapa total pendapatan, berapa rata-rata pendapatan, penjualan terbesarnya berapa, penjualan terkecilnya berapa. Nah, untuk menghitung transaksi atau data penjualan itu, maka kita bisa menggunakan fungsi statistik ya. Kita mengingat kembali kalau kemarin kan fungsi matematika untuk menghitung total harga kita cukup melakukan perkalian ya, seperti pada pertemuan minggu yang lalu, bahwa untuk menghitung perkalian menggunakan formula ya, atau simbol bintang. Nah, maka untuk menghitung total harga caranya adalah sama dengan harga satuan bintang atau dikali dengan jumlah. Ketika di enter, maka nanti akan muncul hasilnya ya. Oke, ini 62 ya. Ketika kita tarik sampai sini, sampai dengan data penjualan kelima, maka nanti sudah ada total harganya. Nah, untuk menghitung total pendapatannya berapa, rata-rata pendapatannya berapa, penjualan berapa, sama penjualan berapa, maka Bapak sampaikan terlebih dahulu ya. Untuk kita akan mengenal dengan fungsi sum ya. Fungsi sum. Ada juga fungsi count. Ada juga fungsi average ya. Ada fungsi max. Ada juga fungsi min. Sum ini itu digunakan untuk menjumlahkan angka ya. Ini sum itu digunakan untuk menjumlahkan angka. Kalau count menjumlahkan data. Ini rata-rata. Ya, nilai terbesar, nilai terkecil. Oke.
Gimana rumusnya ini? Rumusnya adalah seperti kita akan perhatikan di sini. Untuk fungsi sum itu berarti ada awal dengan sum kurung buka. Nanti di sini ada value atau cell ya, atau cell atau rank. Di sini cell atau rank. Sebentar. Nah, contohnya gini, untuk menghitung total pendapatan, maka kita bisa menggunakan fungsi sum, karena ini kita akan menghitung jumlah angka yang terdapat di total harga ya. Maka caranya adalah sama dengan sum kurung buka dari F ini kolom F4 baris keempat sampai dengan F8, enter. Maka nanti akan muncul nominalnya. Kalau untuk menghitung rata-rata pendapatan, berarti kita menggunakan fungsi average. Jadi di sini sama dengan average, berarti average dari F4 sampai F8. Ini berarti kita sudah. Nah, untuk menghitung sebentar, kita kasih warna dulu biar sama. Yang rata-rata ini kita ganti warnanya menjadi ini ya. Kalau yang penjualan terbesar, berarti kita akan menghitung nilai terbesar dari total harga. Sama dengan max buka F4 sampai F8. Nah, ini nilai terbesarnya si max. Kalau penjualan terkecil berarti sama dengan pakai min F4 sampai F8. Kita kasih. Oke, ini sudah kita coba fungsi sum rata-rata, terus penjualan terbesar pakai max, dan juga ada satu lagi yang belum kita coba, yaitu fungsi count. Fungsi count ini kita bisa gunakan untuk menjumlahkan data. Dari transaksi ini atau dari data penjualan ini kita bisa menghitung berapa total jumlah transaksinya. Berarti ini kita kasih nama jumlah transaksi. Jumlah transaksi penjualan. Kalau seandainya cuma 5 transaksi masih bisa hitung ya. Bisa kita tinggal hitung saja manual, satunya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau seandainya satu hari itu lebih dari 5, lebih dari 10, kalau kita menghitung satu persatu kan ya memakan waktu ya. Untuk itu kita gunakan rumus count. Jadi sama dengan count F4 sampai F8. Nah, untuk membuat data yang kita buat menggunakan rumus fungsi statistik, maka kita bisa juga menggunakan count ya. Nah, untuk fungsi count tersendiri sebetulnya apabila kita jumlah datanya hanya cuma 5 data bisa kita hitung secara manual. Tapi kalau seandainya data itu lebih dari 10 atau lebih banyak, maka bisa kita gunakan fungsi count tersebut. Itu penggunaan fungsi statistik yang bisa kita gunakan itu untuk kita gunakan untuk membuat sebuah transaksi penjualan menggunakan aplikasi spreadsheet. Nah, aplikasi spreadsheet ini bisa kita
manfaatkan untuk menghitung jumlah angka ya, jumlah angka yang kita bisa gunakan, yang bisa kita fungsikan supaya lebih bermanfaat ya, artinya penggunaannya ini lebih banyak ya. Anak-anak sekalian, ini adalah contoh penggunaan fungsi statistik ya, fungsi statistik di aplikasi pengolah angka ya, atau Google Spreadsheet ya. Nah, anak-anak sekalian bisa mencoba transaksi-transaksi penjualan yang lain atau transaksi perhitungan angka yang lain dengan membutuhkan fungsi statistik. Misalkan kita akan menghitung jumlah penduduk ya, jumlah penduduk kira-kira berapa jumlah laki-lakinya, berapa jumlah perempuannya, atau menghitung penghasilan ya, penghasilan warga ya, atau penghasilan orang tua kita mungkin ya. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran hari ini tentang penggunaan fungsi statistik di aplikasi pengolah angka dengan menggunakan fungsi sum. Fungsi sum itu digunakan untuk menghitung angka ya, berapa jumlah angka, misalkan 500 tambah 500 tambah 500 atau tambah 1 juta gitu, itu menggunakan fungsi sum. Tapi kalau kita menghitungkannya berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, itu menggunakannya count ya, atau jumlah data. Nah, apabila kita akan menghitung rata-rata ya, rata-rata dari sebuah deretan angka, maka kita menggunakan fungsi average ya. Apabila kita akan menghitung jumlah terbesar ya, atau angka terbesar, kita akan menggunakan fungsi max gitu ya. Apabila kita akan menghitung nilai terkecil, maka kita akan menggunakan fungsi min. Baik, itu anak-anak sekalian, nanti silahkan dicoba membuat sebuah tabel ya, tabel transaksi atau tabel kegiatan yang menghitung jumlah angka menggunakan fungsi statistik. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pada pemaparan kali bisa bermanfaat buat kita semua, bisa bermanfaat buat menjalankan kehidupan kita. Anak-anak sekalian, selamat mencoba, tetap semangat, jangan putus asa ya, walaupun dalam kondisi masih saat ini seperti begini, maksudnya pembelajaran belum bisa maksimal, belum bisa tatap muka. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.